في صاحب الكتاب الشيخ يوسف ابن إسماعيل النبهاني ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا ورسولنا وذكر العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah waswatul usyairah thumma waswatul usyairati wa hiya mawdi'un li bani mudlijin yambu kharaja ilaiha sallallahu alaihi wasallam fi jumadal ula wa qila al-akhirat ala ra'si 16 syahran minal hijrati fi khamsina wa mi'ati rajulin wa qila mi'atain wa ma'ahum salasuna ba'iran wa hamalan liwa'a wa kana abyada hamzatu yuridu ira Quraisyin alladhi sadarat min Makkah ila Syam bit tijarah fa kharaja ilaiha liyagtanama wa wajadaha qad madat wa wada'a bani mudlijin min kinanata ayyan surahu wa yansuruhu sallallahu alaihi wasallam. Waswatul usyairata. Berikutnya perang Usyairah. Ya, Usyairah nama satu tempat sehingga disebut perang Usyairah. Summa waswatul usyairah. Kemudian dituliskan bahwa ada perang Usyairah. Wahia maudi'un li bani mudlijin Yambu, yaitu nama satu daerah bagi Bani Mudlij yang bernama Yambu. Jadi Yambu itu mata air. Jadi orang yang hidup di dekat mata air disebut dengan Yambu. Ya. Kharaja ilaiha sallallahu alaihi wasallam fi jumadil ula. Rasul keluar menuju Usyairah ya pada Jumadil Ula, bulan Jumadil Ula. Wakil al-akhirati, ada yang mengatakan fi Jumadil akhir. Ala raksi sittata asyara syahran minal hijrati fi khamsina wa mi'ati rajulin. Ya, pada awal 13 bulan dari hijrah. Jadi 13 bulan, 16 bulan setelah hijrah terjadi ini Usyairah ya. Fi khamsina wa mi'ati rajulin, dalam jumlah
150 orang laki-laki. Wakila mi'atain, ada riwayat mengatakan tentaranya berjumlah 200 orang. Wa ma'ahum salasuna ba'iran, dan bersama mereka ya 150 orang itu salasuna ba'iran, ada 30 ya penunggang onta ya. Wa hamalan liwa'a wa kana abyadu Hamzah, dan yang membawa bendera perang yang berwarna putih paman Nabi yaitu Hamzah. Dulu itu begitu ya, kalau perang itu yang paling depan itu ya yang megang bendera itu panglima perang. Kalau sekarang panglima perang itu ketika perang bisa jadi dia masih di kantor, dia di belakang ya, karena nggak mungkin mati duluan. Kalau dulu emang benar-benar di depan membawa bendera ya, Sayyidina Hamzah. Yuridu 'ira Quraisyin allati sadarat min Makkah ila Syami bitijarati, bermaksud ya menghadang kelompok Quraisy ya. Jadi 'ira Quraisy, kelompok penunggang onta kaum Quraisy, allati sadarat min Makkah ila Syam bitijarati, ya, yang tampil dari kota Mekah menuju Syam dengan perdagangannya. Fakharaja ilaiha liyabtamaha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Usyairah untuk mendapatkan rampasan perang. Fawajadaha qad madat, maka didapatinya ya Airu Quraisy ya qad madat, ya sudah lewat ya, tidak sesuai dengan yang direncanakan. Wa wada'a bani mudlijin an kinanata ala ayyan surahu wa yansuru sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menitipkan bani mudlij ya dari bani Kinana agar memberikan pertolongan kepada mereka dan memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Ini tidak diceritakan secara panjang luas karena memang perangnya tidak. Jadi sudah rasa itu kira-kira artinya kelompok muslim dengan non muslim itu sudah terjadi perang saraf, sudah saling mengancam, tetapi sengaja ditunggu agar supaya bisa berhadapan pada saat mereka itu membawa perdagangan. Maka hukum yang berlaku pada waktu itu, bila satu kelompok mengalahkan kelompok yang lain, maka ghanimah rampasan perang itu hukumnya halal ya di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bani atau pada nabi-nabi terdahulu, rampasan perang itu hukumnya haram, tidak boleh diambil. Sehingga kalau pada perang Bani Israel yang lalu, kalau mereka mendapatkan ghanimah, maka ghanimah itu ditumpuk di tengah lapang kemudian dibakar ya. Dan salah satu yang dirubah ya, dan bagian dari karunia Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya, bahwa dihalalkannya ghanimah ya, rampasan
Ini panas nanti nah. Ya, jadi ini tetap dicatat di dalam sejarah. Ya, ini dicatat tetap di dalam sejarah walaupun perangnya tidak terjadi. Ya, tetapi sebelumnya itu sudah persiapan yang luar biasa karena mempersiapkan 150 sampai ya 200 pasukan itu bukan masalah yang gampang. Wasnatu Badrin al-ula hazihi bayanu ghazwatil Badrin al-ula. Ini ya hikayat tentang perang Badar yang pertama. Jadi perang Badar itu 2 kali. Dan nanti yang kedua disebutnya perang Badar Kubro yang besar. Dan itu yang banyak menelan korbannya. Summa ghazawtu Badrin al-ula. Kemudian setelah itu, artinya setelah ghazwatul Usyairah adalah perang Badar yang pertama. Aghara Kurzubnu Jabirin al-Fikri as-Sakinina. Memerangi ya Kurzubnu Jabir, Kuruz bin Jabir al-Fihri ya ketika menuju kota Madinah pada ghazwatil Usyairah, setelah terjadinya perang Usyairah bi asyarati ayyamin, dengan 10 hari setelah itu. Jadi Usyairah tidak jadi ya, kemudian 10 hari berikutnya terjadi lagi gejolak ya, di mana itulah cikal bakal terjadinya perang yang sangat besar, perang Badar. Dan ini disebutnya dengan perang Badar yang pertama 10 hari setelah Usyairah. Fa'araja sallallahu alaihi wasallam fi talabihi hatta balagha Safwan mauli'un min nahiyati Badrin. Maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mencarinya sehingga sampai kepada Safwan mauli'un ya, satu tempat min nahiyati Badrin ya, di tengah Badar daerah. Fafatahu Kurzubnu Jabir, maka luput ya oleh Kuruz bin Jabir itu, tidak terjadi lagi ya. Walaupun itu sebenarnya dimulai oleh keberangkatannya Kurzub bin Jabir itu tadi. Waktu sama Badran al-ula, maka diberi nama Badar yang pertama. Ya, kalau kita lihat dari kisah ini bahwa dalam Islam itu defensif, tidak pernah offensif. Tadinya Islam itu tidak pernah melakukan ekspansi lebih dahulu, itu tidak pernah. Tetapi Islam ibarat orang Betawi itu lu jual gua beli gitu ya. Dia tidak pernah melakukan ekspansi, tetapi selalu siap dalam posisi mempertahankan izzul Islam wal Muslim. Wahamalan liwa ya, dan yang membawa liwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada waktu itu yang membawa liwa, artinya yang menjadi panglima perang adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Enggak terjadi lagi. Jadi ini tetap ditulis karena memang mestinya terjadi.
Sariyatu Amirul Mukminin Abdullah bin Jahsy. Ini hikayat Sariyatu Abdullah bin Jahsy. Kemudian terjadi ya perang yang disebut dengan kelompok ya atau pasukan dari Abdullah bin Jahsy. Wa kana ma'ahu samaniyatun minal muhajirin. Dan bersama Abdullah bin Jahsy ketika itu ya ada 8 orang dari kalangan muhajirin. Ila nakhlata ala lailatin min Makkah, menuju satu daerah yang namanya Nakhlah pada malam ya malam hari dari kota Makkah fi Rajabin pada bulan Rajab. Ya tarassadu ira Quraisy. Mereka itu naik untuk menanti ya tamran wa adaman min al-ta'i. Maka melewati kala itu ya di pengangkut barang zabiban yang berisi zabib. Zabib itu perasan anggur ya. Wa tamran kurma wa adaman ya bumbu-bumbuan ya minat Taif yang bersumber dari kota Taif. Fiha Amr bin al-Hadrami. Ada pada kelompok itu adalah Amr al-Hadrami. Faqataluhu, maka mereka membunuh Amr al-Hadrami. Wa asalu Utsman bin Abdullah, dan mereka menawan ya Utsman bin Abdullah wal Hakam bin Kaisar. Begitu juga ditahan Al Hakam bin Kaisar. Wa haraba man haraba ya, dan lari orang-orang yang lari wastaqul ira. Mereka itu menggiring rombongan dari onta-onta itu tadi. Fakanan awala ghanimatin fil Islam. Maka itulah ya pertama kali ghanimah, rampasan perang fil Islam yang didapati di dalam Islam ini. Nah, ini perang tapi tidak dahsyat ya, perang tidak besar. Mereka pacar kacir, lari, kemudian meninggalkan barang yang mereka punya. Jadi kalau orang lari itu lebih cepat lari daripada naik onta, karena naik onta itu ada startnya dulu, sehingga onta ditinggalkan, kambing yang dibawa ditinggalkan, gandum yang dibawa untuk bekal perang ditinggalkan, semua buah-buahan pun semua tertinggal, dan itu ghanimah. Dan di dalam hukum perang itu, dari ghanimah yang didapat itu untuk Nabi dan keluarganya itu 1/5 khumus. Ya, jadi 1/5 itu hak bagi Nabi selaku memimpin umat, dan selebihnya itu dibagi nanti oleh rais ya, oleh amrul liwa, siapa yang memimpin panglima perang, dan dibagikan kepada yang memimpin perang. Wazwatu Badrin al-Kubra. Ini hikayat tentang perang Badar yang besar. Ya, jadi perang Badar yang kedua disebut perang Badar yang besar. Summa wazawtu Badrin al-Kubra. Kemudian terjadi perang Badar al-Kubra. Wa huwa yaumul furqan. Itu adalah hari ya yang Allah pisahkan antara kebaikan, antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan. A'azzallahu fihi al-Islam wa ahlahu. Allah lah yang memuliakan
Pada Yaumul Furqan itu Islam dan pemeluk Islam. Sehingga ini disebut dengan Yaumul Furqan. Wa azalla fihi syirka wa ahlahu. Dan Allah menghinakan fihi fi Yaumul Furqan asyirka wa ahlahu. Orang-orang yang syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ma'afil lati adadil muslimina wa kasratil musyrikin. Disertai dengan sedikitnya bilangan pasukan orang-orang muslim dan banyak ya pasukan dari kalangan musyrikin. Ma'ama kanu fihi ya min sawagil hadid. Disertai bahwa mereka pada saat itu min sawabiqil hadid. Sawabiq ya itu dir'un ya, artinya ada di antara mereka itu pasukan-pasukan yang memakai baju besi ya. Jadi banyak yang menggunakan baju besi. Itu kalau baju besi itu bisa dilihat yang anyamannya seperti rantai itu dalam perang-perang dari zaman dulu sudah ada. Jadi bawa pakai pakaiannya saja sudah berat, supaya kena senjata, kena pedang dan lain sebagainya itu tidak melukai. Wa uddatil kamilati, dan bilangan yang sempurna. Wal khuyulil musawwamah, dan pasukan kuda yang musawwamah, memiliki kesamaan, artinya berseragam. Wal khuyala idzaidah, ditambah dengan pasukan kuda tambahan. Ya. Jadi khuyul itu kalau di sini disebut dengan kavaleri. Ya. Jadi pasukan berkuda. Kavaleri kalau sekarang itu naiknya bukan naik kuda. Kavaleri itu udah naik tank ya, naik motor ya, naik segala sesuatu yang menggunakan teknologi. Walidzalika imtanallahu 'alal mu'minina biqaulihi ta'ala. Atas yang demikian itu tadi, Allah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin dalam firman-Nya, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatun. Sungguh Allah memberi pertolongan kepada kalian bi badrin ya, dengan perang Badar, wa antum adillatun. Itu kalian itu kecil ya, rendah, artinya tidak berimbang. Angin itu ada
pengikutnya belum banyak. Ya. Nah, ini terjadi. Wa kharaja ma'ahum al-ansar dan keluar bersama Nabi. Allah walam yakhuduna dzalika. Belum pernah keluar mereka itu ya dzalika sebelum Badar. Sebelum perang Badar kedua, perang yang besar ini. Ansar itu tidak ya, ikut berperang. Nah ini juga memang Madinah pada waktu itu sudah menjadi kota perdagangan. Madinah sudah jadi kota transit. Jadi kalau di Indonesia ada jalur sutra, ya, di mana perdagangan yang adalah daerah bisnis transit. Tetapi ketika perang Badar mereka ikut bersama. Wakana itu mencoba jamaah salah satunya itu wahomsatan dan bilangan orang yang keluar yang mengikuti perang bersama Nabi salah satunya itu wahomsatan 300 ya 305 ya wasamanya itu dalam yakulu dan 8 di antara 305 itu tidak menghadiri. Artinya antara yang didaftar dengan ketika berangkat tidak sama. Ada ya 8 orang yang tidak hadir. Ini ada kisahnya sendiri. Orang yang tidak berangkat ya dengan perang Badar ini. Dan ini menarik. Jadi nanti ada bahasan tersendiri di luar tarikh. Kali ini yang sedang kita bahas ini aspek tarikhiyah. Jadi histori, cerita, ya kehidupan, biografi. Tetapi tentang orang yang 8 orang tidak berangkat perang itu nanti dikisahkan sendiri karena memang dia bahasan yang menarik antara orang-orang yang berbohong kepada Nabi dan Nabi diberitahukan bahwa dia bohong. Tetapi karena dia punya alasan, maka dia diselamatkan. Nah nanti ada sahabat Nabi tidak bohong. Sahabat Nabi jujur. Tetapi justru yang jujur itu diblokade. Ya, diblokir. Tidak boleh hidup bersama. Sampai dengan kurang lebih ya diperkirakan sekitar sampai 50 hari lamanya. Ya, tidak boleh untuk perang. Jadi nanti ada kajian yang menarik, berbohong selamat, jujur dihukum. Ya. Nah, dalam hukum dunia berlaku sehingga nanti Nabi mengatakan bahwa nahnu nahkumu bizzawahir. Kami menghukumkan sesuatu itu berdasarkan yang zahir. Jadi ketika dia zahirnya berbohong, itu secara hukum dia tidak terkena hukuman karena memang ada alasannya tidak jadi. Ya, dan ini orang yang jujur karena hukuman, karena secara zahir alasannya tidak berdasarkan syar'i, dia tidak ikut perang. Ya, dia dihukum sama Nabi dan diblokade. Ya, tidak boleh beraktivitas, bahkan harus pisah dengan istri. Ya, maknanya pisah bukan cerai, tapi harus pisahkan. Nah, jadi Nabi
Nabi mengatakan nahnu nahkumu bis-zahir, kami menghukumkan berdasarkan hal-hal yang zahir, wasara'irkum ilallah. Adapun hati kalian, rahasia-rahasia kalian, terserah kalian sama Allah saja. Jadi pemimpin itu pada hal tertentu enggak diminta untuk mengorek-ngorek sampai hal yang ada di dalam hati. Zahirnya apa yang dia jadikan alasan tidak jadi perang. Ya. Falamma daraba lahum bisahmihim wa ajrihim fakanu kaman adarama. Ketika terjatuh pada mereka bisahmihim dengan saham mereka. Saham itu bahasa Arab. Ya, kalau kita main di bursa efek itu jual saham itu bahasa. Jadi wa inna ma daraba lahum bisahmihim, sesungguhnya ya ditetapkan untuk mereka saham mereka, wa ajrihim, dan upah mereka. Maksudnya gini, dari ghanimah itu pasukan berkuda itu nilainya lebih besar dan lain sebagainya. Nah itu mengapa dalam hukum zakat itu tidak disamakan bagian dari amilin. Amilin itu bagiannya itu 1/8. Bila 8 asnaf ada semua, maka amilin itu aman musyrikun nafakan al-fat. Adapun orang-orang musyrik mereka jumlahnya 1000. 1000 kali 300. Menurut strategi dalam ilmu strategi dan taktik, wa ma'amin al-farasi, dan mereka memiliki 100 kuda, wasatu min al-irin, ya, dan 700 penumpang. Jadi kekuatan mereka itu tenaganya lebih fit karena jalan pada fase itu tidak jalan kaki. Bahkan kita yang menyukai di sama masyarakat Ramadan dan pernah
Ya, dan 17 di pertengahan bulan Ramadan. Ini kalian dua perang ini ya itu betapa berat sekali kalau itu pada zaman itu dengan panas itu jangan-jangan kita juga disersi ya kita lari dari kondisi itu. Nah itu mengapa yang lupa juga itu mereka dianggapnya satu sosial yang lebih tinggi karena modalnya lebih banyak. Subhanallah, perang di Ramadan, ya, 17 Ramadan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam because kita ardi li'iri Quraisy al-qamati masyar fi qabilatin azimati fiha anwar Quraisy adalah keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud menghadap ya pasukan atau rombongan onta-onta Bani Quraisy ya al-qadimati yang lebih dahulu sudah berjalan dengan Syam fi qafilatin azimatin pada satu kafilah yang besar fiha amwal Quraisy yang ada ya pada kelompok mereka itu harta dari kaum Quraisy wa alayna Abu Sufyan fi thalathina raqiban dan ada pada kaum Quraisy itu Abu Sufyan di antara 30 orang-orang yang dan itu pemimpin Bani Quraisy yang kalau berjalan itu ada bodyguardnya ya 30 kan. Karena Rasulullah sallallahu wasallam di ashabihi rauha kata sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya di Rauha, satu daerah yang bernama Rauha. Ada khabaru di Masjid Quraisy, maka telah sampai kabar kepada Nabi perjalanan kaum Quraisy menahu an airihim agar mereka itu menahan airihim yang rombongan penunggang ontak mereka. Fastasyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabah, maka memberikan isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Wa qala seraya Nabi bersabda, innallaha wa'adakum ihda ta'ifatayn. Sesungguhnya Allah telah menjadikan pada kalian salah satu dari dua kelompok. Iman itu bisa jadi yang pertama adalah penunggang ontak. Wanita Quraisy bisa jadi yang akan berhadapan dengan kaum Quraisy. Bahwa maka berdiri sahabat Abu Bakar dan beliau mengatakan fa'ahsan, bagus, maksudnya lanjutkan ya, bagus ya Rasulullah, lanjutkan. Summa qama Umar wa qala fa'ahsan. Kemudian berdiri Sayyidina Umar dan mengatakan, ya kita teruskan, bagus. Summa qama Miqdad bin Amr. Kemudian berdiri Miqdad bin Amr faqala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, imdili ma amarakallah, teruslah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Fanahnu ma'aka, kami akan bersamamu.
Wallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Demi Allah kami tidak akan katakan kepadamu sebagaimana berkata Bani Israil kepada nabinya Musa, idhab anta wa rabbuk, pergilah engkau Musa bersama Tuhanmu, faqatilan, perangi kalian berdua. Ya, kalian berperang berdua. Inna hahuna qa'idun, sesungguhnya kami menunggu di sini. Kami duduk di sini, artinya menunggu di sini. Ini adalah perkataan Bani Israil pada waktu itu yang diucapkan kepada Nabi Musa, ya, ketika Allah memerintahkan agar mereka keluar dari ya. Jadi Nabi Musa enggak dipatuhi, pernah tidak dipatuhi oleh kaumnya. Dikatakan izhab anta wa rabbuka faqatila. Ya, innaha huna qa'idun. Nah, ini sahabat Nabi mengatakan wallahi la naqulu laka kama qalat Bani Israil li Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepada engkau ya Muhammad, wahai Rasul, sebagaimana mengatakan Bani Israil kepada nabinya Musa, berangkatlah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, kalian berdua berperang, kami menunggunya di sini. Ya. Jadi orang-orang siapnya berperang. Walakin hidab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Akan tetapi ya, kami akan mengatakan idhab anta wa rabbuk, berangkatlah engkau wahai Nabi, wahai Rasul bersama Tuhan, faqatila, ya, kalian memerangi berdua, inna ma'akuma muqatilun, dan kami bersama engkau berdua, ya, berperang. Fawalladzi ba'atsaka bil haqqi, demi zat yang mengutus engkau, demi Allah yang mengutus engkau dengan sebenar-benarnya yang aman, lausirta bina ila barqil imani yakni madinatul habasyi la jalanna ma'aka min duni hatta tabluwa. Demi Allah, demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan sebenarnya, bila engkau bersama kami sampai ya ke Badrul Iman, yaitu Madinatul Jais, ya, kota yang berisi dengan pasukan perang. Ya, lajalanna ma'aka min dunihi, ya, pastilah akan dikuliti kami bersamamu, ya, hatta tabluwahu, sehingga kau, ya, sampai kepada dirimu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda khairan. Nabi mengatakan baik. Wada'alahu bi khairin, kemudian Nabi mendoakan untuknya Mikdad itu yang bersiap demikian itu, siap dikuliti bersama Nabi, ya, dengan kebaikan. Summa qala alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas wa inna ma yuridul ansar wa rahman.
Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برا وها سمرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشعب بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، وشيخ أحمد بن عبد القادر البشير، وشيخ محمد بن أحمد مشموس، والشيخ المعلم محمد الشافعي هدابي، وشيخ عبد الكريم مرزوقي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من واصعتها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور
الحضور والصلاة الله وسلامه تماما على من يلي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام للعرب والعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حرب واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول الله بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عز الحب وآله والصحب عداد الطش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي